Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 486. Tang Yi, izinkan aku memperkenalkan situasinya. Setelah para murid dan Tang Yi saling menyapa, Wakil Presiden Huang memperkenalkan situasinya. Kali ini mereka akan berkeliling kota dengan Anda. Ada total 300 murid yang mengunjungi wilayah timur. 100 orang, semua adalah murid di atas tingkat Kaisar Perang, yang terendah memiliki kekuatan Kaisar Perang Bintang 1, yang terkuat memiliki kekuatan Kaisar Perang Bintang 9, dan 12 murid muda yang berdiri di tengah kali ini bersama Ziyun kekuatan utama dari pertukaran, mereka yang akan berdiskusi dengan para elit Ziyunmen. Murid-murid lain adalah murid-murid yang akan mengikuti kamu keliling kota untuk pelatihan kali ini. Tentu saja, mereka juga termasuk tugas penjagaan untuk perjalananmu. Kamu juga bisa menugaskan sesuatu untuk dilakukan, misal sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan sebagai utusan khusus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diatur oleh Anda. Baik. Tang Yi mengangguk dan mengungkapkan pengertiannya. Tang Yi juga menduga sebelumnya, bahwa murid yang berada di tengah adalah kekuatan utama dari perjalanan ke Ziyunmen ini. Saat itu dikonfirmasi, tentu saja, saya tidak akan terlalu terkejut. Hanya saja dia tidak tahu bahwa ratusan murid lain yang pergi ke istana bersama tidak belajar satu sama lain, tetapi hanya pergi untuk mengalami dan melayani sebagai penjaga. Dia pikir ratusan murid ini juga berpartisipasi dalam diskusi. Setelah memahaminya, Tang Yi memikirkannya dan tiba-tiba memandang Mu Xianling yang berada di samping, dan berkata, Wakil Tuan Istana, murid asing Mu Xianling di sampingku juga akan pergi bersamaku ke wilayah timur, aku tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Selain mengurus kehidupan sehari-hari saya, dia juga ingin melalui beberapa pengalaman dan menambah pengetahuannya. Ini seharusnya tidak memiliki banyak dampak. Wakil Presiden Huang tampaknya tidak peduli dengan Mu Xianling. Dia tidak memandang Mu Xianling. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Yi, dia mengangguk acuh tak acuh dan berkata, bagaimanapun, Anda adalah pemimpinnya, mari mengaturnya dengan pengaturan Anda. Saya tidak punya pendapat. Tugas yang saya berikan kepada Anda adalah pergi dengan aman dan tepat waktu, dan kemudian kembali dengan aman, yang sudah cukup. Terima kasih, Wakil Tuan Istana. Xieling, Mu Xianling berdiri di belakang Tang Yi, sangat pintar, seperti gadis yang akrab. Di depan begitu banyak orang, dan masih begitu banyak orang kuat, di depan begitu banyak pejabat senior di West House, Mu Xianling tampak sedikit gugup. Dia tidak tahu apakah harus menjaga lidahnya keluar, agar tidak membuat salah paham, atau alasan lain, dan Tang Yi menjaga jarak yang cukup jauh, 1 atau 2 meter jauhnya, dan tampak sangat halus dan sangat berhati-hati. Namun, Tang Yi masih mengulurkan tangannya dan menarik Mu Xianling ke sisinya, di sebelah dirinya, dan juga menepuk lengan Mu Xianling dengan nyaman, memerintahkannya untuk tidak gugup. Tentu saja, Tang Yi hanya bertindak sewenang-wenang, dan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menjaga Mu Xianling. Lagi pula, karena Mu Xianling akan mengikutinya ke wilayah timur sebagai pelayan, Tang Yi tentu saja harus mengurus Mu Xianling. Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, ada begitu banyak tokoh besar, dan ada begitu banyak murid elit di pemerintahan dalam. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat di atas Kaisar Perang. Kekuatan Mu Xianling rendah, itu pasti akan sedikit berhati-hati, dan pasti akan sedikit ketakutan. Setelah beberapa saat, Mu Xianling akan memberinya rasa aman, mungkin ini pasti akan berdampak buruk pada suasana hati Mu Xianling di masa depan, yang tidak ingin dilihat oleh Tang Yi. Namun, Tang Yi tidak tahu bahwa jarak antara dia dan Mu Xianling jelas tampaknya terlalu dekat. Dia tidak peduli, tetapi orang luar tidak berpikir begitu. Setelah dekat dengan Tang Yi, ini membuat wajah Mu Xianling memerah,
dan dia tidak bisa tidak melirik semua orang, dan kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya, sangat malu. Tetapi pada saat yang sama, hatinya juga hangat, sangat manis, dan juga merasa aman, seolah-olah selama berdiri di sebelah Tang Yi, bahkan jika langit runtuh dia akan baik-baik saja. Di sisi lain, 4 utusan khusus melihat pemandangan ini, mengerutkan kening lagi, tenggelam dalam pikiran lagi, dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang tampaknya sedikit perhitungannya rusak, membuat mereka sedikit tidak berdaya. Melihat adegan ini, 300 murid di pelataran dalam memandang Mu Xianling dengan mata penasaran, sementara penasaran dengan identitas Mu Xianling, mereka memutuskan dalam hati mereka bahwa mereka tidak boleh memprovokasi Mu Xianling. Ketika semua orang ingin datang, seorang wanita yang bisa begitu dekat dengan utusan khusus Tang Yi, jelas memiliki hubungan dekat dengan utusan khusus Tang Yi, mungkin itu adalah calon istri utusan khusus Tang Yi. Bagaimana mereka berani memprovokasi orang di sekitar utusan khusus Tang Yi? Mereka berpikir, jika bisa menyenangkan utusan khusus, yang begitu muda, dan sangat kuat, pasti mereka akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Pada saat ini, bahkan Huang Fufu tidak hanya diam-diam melirik Mu Xianling, tetapi juga ingin melihat keterampilan apa yang bisa membuat Tang Yi memperlakukan wanita itu dengan sangat dihargai. Bagaimanapun, keintiman semacam ini, pasti ada sesuatu yang berbeda di antara keduanya, dan di masa depan, mereka bahkan dapat membentuk suatu hubungan dan mencapai suatu hubungan yang lebih intim. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan Huang Fufu, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Mu Xianling, selain lebih cantik, sepertinya tidak terlalu baik. Apakah itu bakat atau kekuatan? Sepertinya biasa saja. Ini membuat Wakil Presiden Huang sangat bingung, dan tidak mengerti mengapa Tang Yi menginginkan wanita seperti itu. Ada lebih banyak murid wanita berbakat dengan penampilan yang bagus di Sifu, yang sebanding dengan kekuatan dan status Tang Yi saat ini, wanita seperti apa yang dia inginkan. Selama dia berteriak dengan santai, akan ada sekelompok wanita yang menunggu dalam antrean menunggu Tang Yi untuk memilih. Tetapi kenapa Tang Yi memilih murid asing bernama Mu Xianling, itu membuat Huang Fufu tidak bisa mengerti. Tentu saja, itu adalah satu hal untuk dipahami, dan Wakil Presiden Huang tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Tang Yi menyukainya. Tang Yi adalah pangeran kecil Mansion Barat. Apapun yang dia suka, berikan apa yang dia inginkan. Wakil Presiden Huang pasti mengikuti niat Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Wakil Presiden Huang sekarang mulai mempertimbangkan apakah akan memperlakukan murid perempuan Mu Xianling ini secara khusus. Di sisi lain, Tang Yi tidak menyangka itu hanya tindakan acak, yang akan menyebabkan begitu banyak ide orang. Setelah menarik Mu Xianling ke sisinya, Tang Yi tidak lagi peduli padanya, dan pada saat ini, dia memikirkan masalah lain. Chapter 487. Tang Yi melirik lebih dari 300 murid dari Istana Dalam, dan berkata dengan curiga kepada Wakil Presiden Huang. Wakil Tuan Istana, jalan ke wilayah timur itu jauh, dan kita harus mengunjungi begitu banyak kota di wilayah barat, dan para murid di pemerintahan pusat akan menemani mereka. Jika kita terbang dengan kekuatan sendiri, diperkirakan akan memakan waktu lama untuk terbang, dan kita juga perlu menyediakan berbagai persediaan. Ini tidak hanya akan mempengaruhi kemajuan, tetapi juga akan mempengaruhi para murid. Oh, Tang Yi, jangan khawatir, kita sudah memikirkannya sejak lama, dan kita sudah siap untuk itu. Karena kita harus melakukan perjalanan sejauh ini, bagaimana kita tidak bisa menyiapkan alat transportasi? Mendengar kata-kata Tang Yi, Wakil Presiden Huang tersenyum sedikit, dan mengedipkan mata pada utusan khusus Wang Tianrong. Utusan khusus Wang Tianrong mengulurkan tangannya. Ketika dia mengulurkan tangannya, ada perahu kecil dan indah, seekor naga di haluan dan burung phoenix di buritan, yang sangat indah.
Tang Yi tiba-tiba terpana ketika melihat kapal kecil dan halus ini. Bukankah ini kapal perang Void? Itu benar, ini adalah versi rendah dari kapal perang Nether. Tang Yi tidak berharap bahwa Huang Fufu benar-benar menyiapkan Void Battleship untuknya. Ini merupakan hal yang baik. Kapal perang Void, setidaknya item di atas level, sangat kuat dan sangat cepat. Meskipun itu tidak sebagus penggunaan ledakan Tang Yi, itu juga merupakan alat yang baik untuk transportasi. Tentu saja, kekuatan dan alat mobilitas bukanlah kuncinya adalah. Itu adalah simbol identitas, simbol status. Memiliki kapal perang adalah simbol yang kuat. Itu bisa menjadi paksaan yang kuat. Intangible memungkinkan Tang Yi untuk meningkatkan momentumnya. Kalau tidak, apa arti terbang ringan di udara? Tampaknya biasa, bahkan jika Anda menunjukkannya lebih cepat, siapa yang tahu siapa Anda? Tetapi kapal perang Void berbeda. Cukup sombong. Sekilas, orang lain bisa tahu bahwa ini adalah kapal perang Shifu. Kapal perang itu setara dengan jenis mobil sport di bumi, sebelum Tang Yi menyeberang. Mobil sport yang mewakili identitas dan status. Cerita bersambung di bawah ini. Dia sudah lama ingin memiliki kapal perang, tetapi pada levelnya saat ini, dia tidak bisa membelinya di toko sistem. Ada beberapa di toko sistem, tetapi ikonnya gelap, yang berarti dia belum bisa membelinya. Saat ini, Wakil Presiden Huang menyiapkan Void Battleship untuknya, yang tentu saja, adalah hal yang tidak terduga. Ketika Tang Yi melihat kapal perang ini, matanya secara alami bersinar, bersemangat, dan bahagia. Dia sangat ingin memegang kapal perang ini dengan kuat di telapak tangannya, dan kemudian mengalaminya dan merasakannya. Pada saat ini, di bawah mata Tang Yi yang bersemangat, Wang Tianrong datang ke Tang Yi dengan kapal perang kecil yang sangat indah ini, menyerahkan kapal perang itu kepada Tang Yi, dan berkata sambil tersenyum. Tang Yi, selamat, Anda telah memperoleh Void Battleship. Kapal perang seperti ini, bahkan itu saya, hanya bisa meminjam satu ketika saya keluar dari pemerintahan, dan saya harus mengembalikannya ketika kembali. Terima kasih, Xie Huang, Wakil Presiden, utusan khusus Xie Wang Tianrong. Setelah mengambil alih Void Battleship, Tang Yi segera berterima kasih dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, matanya menatap Void Warship dan memainkannya di tangannya, sangat bersemangat. Tang Yi, jangan berterima kasih dulu, tahukah kamu bagaimana Void Warship ini berasal? Wakil Presiden Huang tersenyum sedikit, terlihat sangat misterius. Baik. Tang Yi bingung dan berkata. Murid tidak tahu, dan berharap bahwa wakil tuan istana akan memberi tahu saya. Kapal perang Void ini dibuat dari kapal perang tengkorak yang kamu tangkap setelah kamu mengalahkan pencuri menelan, dan itu disempurnakan lagi. Setelah kamu mengalahkan pencuri menelan, 6 Qiming akan mengambil kapal perang dan seterusnya. Rampasan diserahkan kepada Wang Zongyao, dan Wang Zongyao diserahkan kepada utusan khusus Wang Tianrong, dan kemudian Wang Tianrong diserahkan kepada saya. Itulah sebabnya saya memperbaikinya menjadi kapal perang unik yang kosong di rumah barat kami, dan baru kemudian memberikannya kepada Anda saat ini. Wakil kepala menjelaskan sambil tersenyum. Ah, ternyata itu. Tang Yi tiba-tiba mengerti asal-usul kapal perang Void ini. Iya, ini, kapal perang Void ini awalnya rampasanmu, jadi kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami hanya menunjukkan beberapa kekuatan pemurnian, kata Huang Fufu sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Tuan Istana dan utusan khusus Wang Tianrong. Lagi pula, tanpa kontribusi Anda, saya tidak bisa mendapatkan kapal perang Void. Bahkan jika saya mendapatkan kapal perang tengkorak itu sebagai barang rampasan, saya tidak bisa menggunakannya. Langit di atas wilayah barat, menggunakan kapal perang tengkorak pencuri penyapu langit. Ini hanya mencari kematian.
Mereka yang tidak tahu kebenaran akan menurunkan kapal perang dan memperlakukan saya sebagai pencuri menelan langit. Kata Tang Yi bercanda. Tentu saja, Tang Yi juga tahu bahwa alasan mengapa Tang Yi tidak dihargai langsung, itu karena Tang Yi tidak cukup kuat pada saat itu, dan statusnya tidak cukup tinggi, sehingga tingkat atas pemerintahan dalam mendapat rampasan besar seperti kapal perang tengkorak. Masih tidak ada hadiah waktu itu. Para senior tidak bodoh. Bagaimana harta seperti itu dapat diberikan kepada murid pemerintah asing? Hadiah untuk orang-orang kuat di pemerintahan dalam saja, itu tidak cukup, apalagi untuk murid. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, ketika kekuatan Tang Yi telah meningkat, dan statusnya telah melonjak ke tingkat utusan khusus, itu telah diperhatikan. Para pejabat senior Gedung Barat tidak bisa lagi menahan kapal perang kosong ini. Di masa depan, jika Tang Yi mengingatnya dan membuat masalah, para pejabat tinggi Gedung Barat tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, wakil kepala pemerintah dengan jujur menghargai kapal perang kosong ini kepada Tang Yi, dan membiarkannya pergi ke Tang Yi sebagai alat perjalanan ke Dongyu. Tentu saja, Sifu memiliki alasan untuk melakukan itu, dan Tang Yi tidak akan menyalahkan Sifu. Lagi pula, yang lemah di makanan yang kuat, kekuatan dan status apa yang akan diberikan perlakuan seperti apa, ini adalah kebenaran yang berlaku di mana-mana, hanya ketika Anda memiliki kekuatan Anda bisa mendapatkan status, Anda bisa mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa, dan mendapatkan lebih banyak hal. Haha, terima kasih. Aku tidak keberatan dengan Tang Yi. Kamu berutang budi padaku. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Wakil kepala sekolah mendengar terima kasih Tang Yi lagi, dan mendengar Tang Yi bercanda. Kata-kata, haha tertawa, tampak sangat bahagia. Saya juga berpikir itu akan berguna di masa depan, tetapi jika kamu berutang budi kepada kita, Anda tidak akan menyesalinya. Utusan khusus Wang Tianrong juga tersenyum. Tentu saja aku tidak akan menyesalinya. Di masa depan, itu akan bermanfaat bagi saya, meskipun ada instruksi. Tang Yi harus mengakui. Setelah selesai berbicara, Tang Yi terus melihat kekosongan kapal perang di tangannya. Pada saat ini, sebuah petunjuk muncul di benaknya. Chapter 488. Ding! Item khusus, Void Warship, terdeteksi. Levelnya lebih rendah daripada level dasar. Apakah itu disimpan atau tidak? God of War senilai 5 poin untuk penyimpanan. Melihat prompt ini, Tang Yi segera memilih ya, bahkan jika dia membutuhkan 5 poin God of War, dia tidak ragu. Lagi pula, ini adalah hal impian, dan 5 poin God of War tidak ada artinya. Setelah Tang Yi memilihnya, tiba-tiba, panel lain muncul di pikirannya, dan beberapa petunjuk muncul. Nama, kapal perang Void. Level, Kuai Bao. Fungsi, membawa, berkelahi. Skill serangan, Red Flame Kill Inferior Terrain, Skylight Inferior Terrain. Keterampilan defensif, perisai mengkilap tanah kelas menengah. Red Flame Kill, sebuah bola api besar dikeluarkan dari patung naga untuk menyerang musuh. Bola api itu dapat menciptakan kekuatan yang setara dengan seorang kaisar perang yang melakukan seni bela diri yang lebih rendah. Tianzhao, lingkaran cahaya besar dikeluarkan dari patung Phoenix untuk menyerang musuh. Lingkaran cahaya dapat menciptakan kekuatan yang setara dengan seorang kaisar perang yang melakukan seni bela diri yang lebih rendah. Ding! Selamat untuk Tang Yi karena mendapatkan item khusus, Void Battleship. Item ini dapat ditingkatkan. Apakah kamu ingin memutakhirkannya? Cerita bersambung di bawah ini. Meng-upgrade ke peringkat tingkat menengah membutuhkan 2 OO God of War. Upgrade ke kelas atas di tanah membutuhkan 4 OO God of War. Meng-upgrade ke tier bawah, membutuhkan 8 OO God of War. Meningkatkan ke kelas menengah membutuhkan 16 OO God of War. Meng-upgrade ke tingkat tertinggi, membutuhkan 32 OO God of War.
Setelah mendapatkan kapal perang Void dan memiliki panel kapal perang Void, Tang Yi masih sangat bahagia, tetapi ketika ia melihat nilai God of War yang perlu ditingkatkan, ia langsung membeku di tempat. Benar-benar bodoh. Dia tidak berharap bahwa akan sangat mahal untuk meningkatkan kapal perang. 10 kali lebih mahal dari barang biasa. Untuk meningkatkan ke tingkat yang lebih rendah dari alam surgawi, nilai Dewa Perang 8OO sebenarnya diperlukan. Tang Yi tidak memiliki nilai God of War sama sekali. Setelah bertukar latihan dengan beberapa anggota keluarga Tang, nilai God of War-nya sekarang adalah 3.942 poin, artinya, jika ia ingin meningkatkan, Tang Yi hanya dapat ditingkatkan ke kelas menengah tanah. 3O memiliki nilai God of War yang lebih besar. Uang dalam jumlah besar ini hanya dapat ditingkatkan ke kelas menengah, yang luar biasa. Terlalu mahal. Namun, fungsi kapal perang Void ini masih bagus, sebenarnya ada dua keterampilan serangan, dan keterampilan perlindungan. Jika Nether Warship ditingkatkan menjadi Heavenly Tier, akankah dua keterampilan serangan dan keterampilan perlindungannya juga meningkat dengan tingkat kapal perang? Apakah akan ditingkatkan ke level surga? Tang Yi sedikit penasaran. Kapal perang Void akan menjadi alat transportasi Tang Yi di masa depan. Jika levelnya terlalu rendah, itu tidak cukup. Apakah itu tingkat atau kemampuan perlindungan, atau kemampuan serangan sama sekali tidak cukup? Jika tingkat terlalu lambat, itu akan mempengaruhi efisiensi Tang Yi, dan pertahanan tidak cukup. Jika seseorang diserang selama penerbangan, pada tingkat Tang Yi saat ini, kekuatan penyerang jelas tidak rendah, dan jika tingkat Void Warship terlalu rendah, bukankah akan dibuang di tempat ketika diserang? Karena itu, level Void Warship harus ditingkatkan. Terrain inferior, atau kelas menengah terestrial, tidak cukup. Tang Yi sangat mementingkan kapal perangnya. Secara alami, semakin maju akan semakin baik. Tentu saja, mereka yang menghargainya secara alami harus meningkatkan investasi mereka. Namun, peningkatan tersebut membutuhkan banyak nilai God of War, dan dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Jika Anda ingin meningkatkan ke tingkat yang lebih rendah dari urutan surgawi, Anda harus pergi ke nilai God of War 8OO, dan kelas menengah dari rang celestial bahkan mencapai harga langit 16OO. Cerita bersambung di bawah ini. Kemana Tang Yi pergi untuk mendapatkan poin dalam jumlah besar ini? Tang Yi juga memiliki 2OO semua atribut pil menengah. Salah satu pil semua atribut ini, menengah, adalah 1O nilai God of War, dan 2O juga 2O nilai God of War. Dengan kata lain, jika Tang Yi menjualnya ke sistem store, mereka akan mendapatkan 2O poin God of War, yang sepenuhnya cukup untuk Void Warship untuk ditingkatkan ke kelas menengah tingkat menengah, dan masih ada sedikit yang tersisa. Tapi, Tang Yi meninggalkan nilai God of War ini sebagai keadaan darurat, jika diperlukan dari waktu ke waktu, dan digunakan sebagai kartu haul. Jika sudah habis sekarang, jika ada bahaya atau kesulitan di masa depan, maka tidak akan ada kartu haul. Namun, jika itu tidak dijual, maka Tang Yi tidak akan dapat meningkatkan poin Dewa Perang untuk menaikkan tingkat kapal perang Void. Tanpa kapal perang Void yang canggih, itu tidak akan bekerja untuk Tang Yi. Karena itu, apakah akan menjual pil atribut untuk meningkatkan Void Warship? Tang Yi masih ragu-ragu untuk sementara waktu. Setelah berpikir sebentar, Tang Yi akhirnya membuat keputusan. Memutuskan untuk menjualnya untuk meningkatkan Void Warship. Ini seharusnya menjadi konsumsi otak yang impulsif. Jika Anda memberi Tang Yi cukup waktu untuk memikirkannya, menimbang pro dan kontra, mungkin Tang Yi pasti tidak akan melakukan ini. Hidup adalah yang terbesar memiliki nilai God of War yang ada sebagai kartu terakhir, hidupnya bisa mendapatkan perlindungan maksimal, tetapi begitu banyak orang menunggu saat ini, bagaimana bisa Tang Yi punya banyak waktu untuk berpikir? Ingin kapal perang Void canggih. Kemudian tingkatkan. Pada akhirnya, Tang Yi hanya bisa melakukannya dan menjualnya.
Meningkatkan. Wow. Tingkat menengah pil atribut 2 penuh baru saja dilempar ke toko sistem oleh Tang Yi dan ditukar dengan 2 poin nilai God of War. Tiba-tiba, nilai total God of War on Tang Yi menjadi 23.942 poin. Dalam sekejap mata, nilai God of War on Tang Yi mencapai nilai tertinggi yang pernah ada. Ini adalah pertama kalinya Tang Yi menerima begitu banyak nilai God of War. Menjadi tiran lokal. Tentu saja, jumlah nilai God of War ini hanya dapat meningkatkan kapal perang Nether ke tingkat kelas menengah tier. Tidak cukup untuk mengupgrade ke tingkat kelas atas tier. Dan jika Anda meningkatkan ke kelas menengah kelas atas, 16 poin akan dikonsumsi, maka Tang Yi memiliki 7.942 poin tersisa, yang telah menyusut setengahnya. Tentu saja, sekarang setelah dia memilih untuk meningkatkan, dia harus melanjutkan meskipun dia merasa sedih. Segera setelah itu, Tang Yi mengklik tombol untuk memutakhirkan ke kelas menengah, dan menghabiskan 16 nilai God of War. Dan dunia luar. Weng. Pada saat ini, tidak ada tempat untuk pergi. Tiba-tiba ada suara bahasa Sanskerta. Terlihat bahwa kapal perang Void di tangan Tang Yi memancarkan aura. Cerita bersambung di bawah ini. Napas ini seperti binatang buas, seperti Raja Dewa kuno, seperti orang bijak di surga, dan ini sangat menakutkan. Di hadapan nafas ini, bahkan seorang yang kuat seperti Wakil Presiden Huang harus pucat dan tidak nyaman. Ketika Zun Zun seperti itu, orang lain pasti tidak lebih baik. Chapter 489. Untungnya, nafas yang mengerikan ini hanya sesaat, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Itu membuat orang-orang tidak nyaman dan pulih secara instan, tidak menyebabkan kerusakan pada orang-orang dan tidak ada konsekuensi serius. Jika tidak, momentum seperti itu, bahkan Zun Zun tidak tahan, setelah jeda lebih dari 1 detik, maka prajurit di bawah tingkat Zun Zun mungkin akan memiliki akhir yang sangat tragis. Kapal perang kosong di tangan Tang Yi juga dicerahkan oleh emas, dan kemudian langsung dikembalikan ke keadaan semula, yang membuat semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka baru saja berhalusinasi. Benarkah semuanya tampak tidak dapat dijelaskan? Ketika semua perubahan menghilang, ketika semua orang melihat kembali ke kapal kosong di tangan Tang Yi, sepertinya tidak ada perbedaan. Tidak berbeda dari ketika Wang Tianrong diserahkan kepada Tang Yi. Apa yang mereka lihat dan rasakan seharusnya benar-benar ilusi, bukan nyata, yang juga membuat rahasia Tang Yi disembunyikan, dan tidak ada yang menunjukkan bahwa kapal perang Void benar-benar telah mengalami semacam perubahan kualitatif. Tentu saja, kapal perang Void di tangan Tang Yi pada saat ini terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, tampaknya sedikit berbeda. Tampaknya lebih halus, garis-garisnya lebih indah, dan warnanya lebih cerah. Ada juga cahaya abu-abu dan berkilau, yang tampak sangat luar biasa. Perubahan ini, karena perubahannya terlalu kecil, tidak ada banyak perbedaan dari yang asli, sehingga talenta tidak berbeda. Di sisi lain, setelah Tang Yi menyelesaikan upgrade, dia pergi untuk melihat panel kapal perang Void dan melihatnya tiba-tiba. Nama, kapal perang Void. Level, kategori kelas menengah Kuibao. Fungsi, membawa, bertempur. Keterampilan serang, bunuh nyala merah, langit tingkat menengah Tianzhao, langit tingkat menengah. Keterampilan bertahan, perisai liuli peringkat surgawi tingkat menengah. Red Flame Kill, bola api besar dikeluarkan dari patung naga untuk menyerang musuh. Setelah bola api dimuntahkan, bola api itu dapat dibagi menjadi 100 bola api kecil. Setiap bola api dapat menyebabkan setara dengan sekte perang untuk melakukan keterampilan seni bela diri yang lebih rendah. Kekuasaan. Tianzhao, sebuah bola cahaya besar dikeluarkan dari patung Phoenix untuk menyerang musuh. Setelah bola cahaya dimuntahkan, itu dapat dibagi menjadi 100 bola cahaya kecil, setiap bola cahaya dapat menciptakan kekuatan setara dengan Zonzong.
Melihat tampilan kapal perang kosong ini, Tang Yi sangat senang dan merasa bahwa 16 poin Dewa Perang sepadan dengan harganya. Cerita bersambung di bawah ini. Jika Void Warship sebelumnya setara dengan Kiki Cherry Tang Yi di bumi, maka Void Warship yang ditingkatkan setara dengan versi mewah Lamborghini. Meskipun ia belum secara resmi mencoba tingkat dan pertahanan kapal perang Nether, tetapi Tang Yi memikirkannya, itu pasti sudah berkali-kali lebih kuat. Setelah pangkat kapal perang Nether ditingkatkan, apakah ia memiliki keterampilan serangan atau keterampilan perlindungan? Ia juga naik dan naik ke peringkat tengah dari peringkat menengah. Melalui deskripsi, Tang Yi dapat mengetahui bahwa kedua keterampilan serangan itu jelas tak tertandingi kuat. Setelah membaca panel ini, secara umum, Tang Yi hanya memiliki satu perasaan, yaitu kepuasan, sangat puas. Tang Yi, apa yang kamu lakukan, apa itu? Tidakkah kamu akan bodoh karena kamu terlalu bahagia? Tidak perlu begitu bersemangat. Kamu akan mendapatkan item yang lebih banyak dan lebih baik di masa depan. Apa itu Void Warship? Sementara Tang Yi diam-diam bersemangat, diam-diam bahagia dan bersemangat, dia tiba-tiba mendengar suara yang masuk ke dalam benaknya. Suara ini adalah wakil raja. Tang Yi dengan cepat mundur dari sistem, dan kemudian dengan malu mengatakan kepada wakil tuan, "Ya, tuan wakil istana. Benar, saya benar-benar terlalu bersemangat, sehingga wakil tuan istana tertawa. Oke, jangan tinggal, datang dan cepatlah mencoba kapal perang Void ini." Wakil Presiden Huang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Yah, aku akan mencoba ini." Tang Yi mengangguk dan berkata bahwa dia melemparkan Void Warship ke langit, ingin mencoba kemampuan Void Warship. Namun, melihat pemandangan di mana Tang Yi melempar kapal perang kosong ke udara, baik wakil penguasa dan 4 utusan khusus semua melotot lebar dan menatap Tang Yi sedikit tertegun. Puff tertawa, dan semua orang tertawa dengan haha. "Tang Yi, apa yang kamu lakukan?" Wakil Presiden Huang bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini wajahnya penuh senyum, jika dia berusaha untuk tidak menahan, dan ingin mempertahankan keagungannya, dia mungkin akan lebih banyak tertawa. Keempat utusan khusus di sisi lain telah bolak-balik dengan senyum, dan mereka semua membungkuk dan menutupi perut mereka dengan senyum. Apa yang salah? Tidakkah kamu membiarkan aku mencoba? Apa yang konyol? Tang Yi memandangi beberapa orang yang tertawa sedikit, beberapa dari mereka tidak jelas. Jadi, aku tidak tahu apa yang mereka tertawakan, ingin mengubahnya, ini konyol. Bukankah ini cara Void Warship beroperasi? Tampak seperti ini, apa yang konyol? Melihat keraguan Tang Yi, Huang Fufu terkekeh dan menjelaskan kepada Tang Yi, "Tang Yi, aku membiarkan kamu mencoba, tapi, bagaimana kamu mencoba ini? Tidak ada darah untuk mengenali Tuhan, tidak mendapatkan tanda operasi dari Void Warship, bagaimana Anda mengubah Void Warship? Bagaimana cara memanipulasi Void Warship? Haha, tetapi juga salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda dan membuat Anda menjadi lelucon." Tang Yi, kamu benar-benar membuatku tertawa, apakah kamu tidak tahu apakah itu senjata, peralatan atau harta lainnya, kamu harus mengakui darahnya terlebih dahulu. Bagaimana kamu menggunakannya tanpa mengenali darah? Gong Lian tertawa. Cerita bersambung di bawah ini. Hal-hal tanpa master perlu dikenali sebelum mereka dapat digunakan. Hal-hal yang memiliki master harus dihapus dari tanda pemilik asli sebelum mereka dapat dikenali dan digunakan lagi. Tang Yi bahkan tidak dapat memahami ini, hahaha. Utusan khusus Chu Wengsuan sambil menutupi perutnya, dia tersenyum. "Tang Yi, saya pikir Anda benar-benar maha kuasa dan maha kuasa. Ternyata ada hal-hal yang tidak Anda pahami. Ternyata ada hal-hal yang membuat Anda menjadi lelucon. Itu benar-benar membuat saya tertawa, hahaha." Utusan khusus Wang Tianrong tertawa.
Xiang Tianhe dan utusan itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyum di wajahnya dan suara Nijun tidak bisa membantu tetapi menunjukkan suasana hatinya saat ini. Tang Yi sangat lucu. Awalnya, wakil penguasa atau 4 utusan khusus sebenarnya ingin mengingatkan Tang Yi, tetapi Tang Yi bergerak terlalu cepat, dan sebelum mereka diingatkan, Tang Yi langsung melemparkan Void Warship ke langit dan ingin melempar Void kapal perang diubah, dan lelucon besar dibuat. Chapter 490. Pada saat ini, bahkan 300 murid di pengadilan batin memandang Tang Yi dan menyeringai, berpikir bahwa utusan khusus Tang Yi sangat kuat, tetapi itu terlalu bodoh. Sebenarnya ingin menyangkal Tuhan, mereka menggunakan barang-barang yang baru saja didapat, dan mereka juga barang-barang khusus seperti kapal perang. Selama para prajurit dari benua Paladin tahu bahwa barang-barang yang diolah membutuhkan darah untuk mengenali Tuhan, Tang Yi tidak tahu bahwa roti jenis bumi ini belum memasuki kota besar dan belum melihat pasar. Nijun tidak bisa menahan tawa. Jumlah. Tang Yi membeku sesaat, mendengarkan kata-kata wakil presiden Huang dan beberapa utusan, dan dia segera bereaksi, menyadari bahwa itu karena dia ingin menggunakan kapal perang Void tanpa menenggelamkan darah dan mengenali Tuhan. Jadi mereka tertawa. Tang Yi memiliki sistem God of War, dan ada senjata, peralatan, atau harta yang dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengenalan yang rumit. Bahkan kapal perang Void pada saat ini disimpan dalam sistem dan dapat digunakan secara langsung. Itu tidak memerlukan prosedur untuk menghargai Tuhan seperti yang dikatakan oleh Wakil Presiden Huang, dan prosedur apa untuk mengendalikan token dan apa. Setelah penyimpanan, Tang Yi dapat mengendalikan kapal perang Void hanya dengan satu pemikiran saat ini. Oleh karena itu, Tang Yi tidak pernah tahu bahwa masih ada proses mengidentifikasi Tuhan dengan darah. Jika dia tahu sebelumnya, dia pasti akan berpura-pura bahwa dia tidak akan membuat lelucon besar. Meskipun Tang Yi tidak melakukan kesalahan, hanya karena sistem God of War, dan mengabaikan akal sehat, tapi ini terlalu memalukan. Dan, apakah semua orang tertawa terlalu banyak? Keempat utusan itu bolak-balik sambil tersenyum. 300 murid di rumah menyeringai. Meskipun Huang Fufu ingin mempertahankan keagungannya, senyum di wajahnya tampak lebih menjengkelkan. Melihat semua orang mengejek diri sendiri seperti ini, meskipun mengetahui bahwa semua orang mengejek tidak terlalu jahat, Tang Yi masih sedikit tidak bahagia. Cerita bersambung di bawah ini. Sekarang dia sudah menjadi utusan khusus, dia sudah panglima perang yang kuat, bagaimana dia bisa membuat semua orang menertawakannya seperti ini? Bagaimana membuat orang lain berpikir mereka sedang membuat lelucon? Ditertawakan oleh orang lain, baik disengaja atau tidak, Tang Yi masih sangat tidak senang dan sedikit kesal. Selain itu, wakil kepala utusan tertawa, murid-murid istana batin juga tertawa. Bukankah itu memalukan utusan Tang Yi? Bagaimanapun, Tang Yi juga memiliki harga diri dan harga dirinya sendiri. Sebagai orang dengan sistem God of War, bagaimana mungkin beberapa murid menertawakan diri sendiri? Ini pasti tidak akan berhasil. Untuk menutupi keberadaan sistem Ares, Tang Yi akan menutupi beberapa hal yang tidak konvensional. Misalnya, ketika dia pertama kali mempelajari Jushenju, bahkan jika dia telah mempelajari pamflet Jushenju, dia akan berpura-pura membacanya untuk membuat orang lain terlihat seperti sedang melihatnya. Faktanya, Tang Yi tidak perlu membacanya. Pertama kali dia merasakan konsentrasi, dia menerima prompt dari sistem dan bertanya apakah dia perlu belajar. Begitu juga kapal perang Void saat ini, Tang Yi hanya perlu menyentuh kapal perang Void untuk menyimpannya dan kemudian menggunakannya. Jika Tang Yi tahu bahwa kapal perang Void membutuhkan darah untuk mengenali Tuhan, dia akan berpura-pura untuk menenggelamkan darah dan kemudian mengendalikan kapal perang Void untuk mengubahnya. Dan tidak ada lelucon untuk semua orang, maka Tang Yi akan mengambil kembali kapal perang Void,
dan kemudian berpura-pura menggunakannya sebagai tetesan darah untuk menyembunyikan keberadaan sistem God of War dan perbedaan antara dia dan orang lain. Tapi, Tang Yi tidak bermaksud melakukan ini sekarang. Tang Yi tidak punya rencana untuk menutupi sekarang. Melihat bahwa tindakannya benar-benar ditertawakan oleh orang lain, Tang Yi berencana untuk memukuli wajah orang-orang ini sehingga mereka tidak bisa tertawa. Katakan bahwa Anda tidak dapat mengubah kapal perang Void tanpa menenggelamkan darah, bukan? Anda tidak dapat mengontrol tanpa mengakui darah, kan? Tang Yi harus memukul wajah mereka, dan mereka harus memanggil kapal perang Void tanpa menenggelamkan darah. Saya hanya ingin bisa mengendalikan kapal perang Void tanpa menenggelamkan darah. Lihat betapa beraninya mereka tertawa. Berpikir, Tang Yi berpura-pura tidak mengerti, dan berpura-pura sedikit bingung. Apakah ini Tuan House of Lord? Apakah ini benar? Anda benar-benar perlu mengakui Tuhan untuk menggunakan Void Warship ini. Tapi barusan saya menyentuhnya di kapal perang Void, saya merasakan hubungan yang jelas dengannya. Koneksi ini memungkinkan saya untuk mengubahnya dan bahkan mengendalikannya. Tang Yi terlihat naif seperti saat ini, sekecil mungkin, dan kemampuan aktingnya luar biasa. Tidak ada yang berpikir bahwa Tang Yi berpura-pura setelah semua orang di ruangan itu melihatnya. Apa? Apakah kamu merasa seperti ini? Tidak mungkin, tanpa darah tenggelam, mengapa kamu menghubungi kapal perang Void? Bagaimana kamu bisa mengendalikan kapal perang Void? Tanpa kontrol, bagaimana kamu mengubahnya? Bagaimana cara mengendalikannya? Ini adalah hal yang benar-benar mustahil. Huang Fufu, sang master, segera membantahnya. Di samping itu, utusan khusus Wang Tianrong juga mengatakan, Tang Yi, Anda harus merasa salah, asalkan itu adalah senjata, peralatan, atau harta yang dimurnikan, untuk mencapai tingkat kendali penuh, jadi tidak peduli jenis barang apa, perlu untuk mengenali Tuhan. Tentu saja, ada pengecualian, kecuali barang itu sendiri tidak termasuk prosedur seperti itu. Tidak perlu mengenali Tuhan, tetapi saya yakin mengatakan bahwa Void Warship ini adalah program yang mengakui Tuhan, jadi Anda harus mengenali Tuhan untuk menggunakannya. Anda pasti salah. Tidak mungkin, aku tidak bisa merasa salah, tidak percaya, aku akan mengubahnya untuk kamu lihat. Tang Yi pura-pura tidak yakin dan melanjutkan aktingnya. Oke, kalau begitu kamu bisa menunjukkannya kepadaku. Meskipun wakil Master Huang tidak mempercayainya, dia tersenyum dengan penuh minat. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana Tang Yi mengubah kapal perang Void tanpa mengakui Tuhan. Aku tidak bisa melakukan itu. Tang Yi membuka mata untukku. Gong Lian di samping juga tersenyum. Saya ingin terus membaca lelucon Tang Yi. Utusan Chu Wengxuan sepertinya merasa bosan menertawakan Tang Yi, dan ingin menambahkan warna pada kepala. Lalu dia berkata bahwa dia sangat bersalah, Tang Yi, jika kamu dapat mengubah Void Warship tanpa mengakui Tuhan, tetapi juga bisa mengendalikannya, lalu bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.